Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo, namaku Budi. Di sini aku mau cerita tentang peristiwa menyeramkan yang terjadi di desaku. Aku tinggal di desa yang terletak di Jawa Tengah. Desa yang aku tempati ini adalah desa yang kecil, dan penduduk di sini rata-rata sudah tua renta. Itu karena sebagian penduduk yang berusia muda pergi ke kota untuk merantau. Sekitar 500 meteran dari rumah penduduk ada lapangan yang biasa dipakai untuk bermain bola. Di samping lapangan itu ada pohon beringin yang besar. Kata orang-orang di sini, pohon itu keramat dan dihormati karena sudah menjauhkan bala yang ada di desa ini. Seperti waktu dulu, ada angin puting beliung yang datang dari arah pohon. Namun, angin itu hanya berhenti sampai di pohon itu saja dan tidak sampai ke rumah warga. Pohon itu seakan melindungi desa ini dari bencana yang datang. Bagi kami, anak-anak muda yang tinggal di sini, tidak terlalu percaya dengan cerita itu. Kami mendengar cerita itu seakan seperti di karang-karang saja. Lagian, selama aku tinggal 20 tahun di sini, nggak ada tuh peristiwa mistis yang terkait dengan pohon keramat itu. Makanya, kami tidak terlalu peduli soal pohon itu. Ya, walaupun pohon itu sering menjadi pusat perhatian bagi pendatang yang ada di desa ini. Karena mungkin ukurannya yang besar kali ya, dan di sekitar pohon memang hawanya tuh juga sedikit dingin. Kalau dilihat lebih dekat, di sekeliling pohon itu ada batu-batu kecil yang digunakan sebagai pembatas seperti pagar. Di bawahnya ada nampan kecil yang berisikan kembang setaman, telur, dan entah ada apa lagi. Dan menariknya lagi, di ranting pohon itu terdapat kain selendang berwarna merah yang bisa dilihat dari jauh. Kain itu diikat di ranting dari dulu. Warna merahnya juga sudah pudar. Saat itu, aku dan 2 orang temanku nongkrong di warung. Di warung, kami ngobrol dan bercanda seperti biasa. Salah satu temanku bernama Gilang menantangku. "Budi, kamu berani nggak pegang selendang di pohon keramat itu? Kalau berani, aku kasih 50.000. Ucap Gilang sambil melihat ke arah pohon itu. Aku melihatnya sambil keheranan. "Ngapain ambil tuh selendang? Kurang kerjaan amat." Aku berani. Janji ya 50.000. Ucap Reno yang nyerocos begitu saja. Kami berdua langsung menatap ke Reno. "Seriusan, No? Emang berani?" tanya Gilang. "Berani dong, lagian cuma megang aja kan," ucap Reno dengan raut wajah yang serius. Kami bertiga memang sudah sering ngomongin pohon itu, dan kami sependapat kalau cerita pohon keramat itu cuma mitos aja. Karena Reno berani ambil tantangan itu, kami bertiga langsung menuju ke pohon keramat itu. Waktu itu sudah pukul 4 sore. Kami bertiga jalan melalui lapangan hingga sampailah ke pohon itu.
Di sekeliling pohon itu tidak ada pohon lagi, cuman ada rumput-rumput yang tinggi aja. Ya, pantas aja pohon itu selalu dilirik orang-orang, karena dia memang besar sendiri. Gede juga ya pohonnya. Itu apaan sih namanya yang banyak menggantung itu? Serabut, tanyaku yang penasaran. Nggak tahu. Lihat tuh, ada sesajennya, ucap Reno sambil menunjukkan ke arah sesajen itu. Aku baru kali ini melihat sesajen dari dekat. Emang siapa sih yang naruh sesajen ini? Tanyaku yang penasaran lagi. Mbah Karyo deh kayaknya yang naruh. Aku pernah lihat dia bawa sesajen ini pas malam-malam, ucap Reno. Mbah Karyo memang dikenal sebagai orang yang suka dengan hal-hal mistis. Dia sangat percaya dengan ritual-ritual seperti ini. Kami bertiga pun melihat ke selendang yang menjuntai hampir menyentuh tanah. Reno pun melihat Gilang, mengingatkan tantangan yang diberikannya. Gilang mengangguk dan segera menyuruh Reno untuk memegang selendang itu. Reno pun jalan mendekati pohon beringin itu. Ia pun melangkahi batu-batu kecil yang ada di pinggiran pohon itu. Dengan mudah, Reno memegang selendang itu dengan tangannya, karena memang selendang itu menggantung hingga ke tanah. Gampang kan? Udah, mana sini duitnya? Ucap Reno yang sudah melepas genggamannya dari selendang itu. Karena Gilang tidak terima semudah itu, ia kembali menantang Reno. Coba lepasin kain itu dari pohon, aku tambah 20.000, tantang Reno. Aku melihat Gilang dengan tatapan heran. Seriusan Lang? Namun Reno begitu santai menghadapinya. Ia bahkan tidak terlihat keberatan. Gampang Lang, ucapnya yang langsung memanjat pohon itu. Dengan mudah, ia memanjat dan melepaskan selendang itu dari ikatannya. Saat selendang sudah ada di tangannya, ia bilang, "Nih, mau dibawa pulang gak sama Mulang?" tanya Reno bercanda. Gilang menggeleng. Ia menyuruh untuk mengikatkannya kembali ke tempatnya. Reno pun kembali mengikatkan selendang itu ke rantingnya dan kembali turun. Ia pun mendekati Gilang sambil menadahkan tangannya untuk meminta uang 70.000-nya. Dengan raut wajah yang sebal, Gilang langsung memberikan uang itu ke Reno. Aku yang melihatnya tertawa sambil bilang, "Lagian, ngasih tantangan gak mikir-mikir dulu kamu Lang, susahan dikit kek." Kami pun berjalan pulang menuju rumah masing-masing. Dan saat di lapangan, kami berpapasan dengan Mbah Karyo yang sedang menuju pohon itu. Kami pun menyapa Mbah Karyo. Namun, ia cuma diam saja sambil jalan menatap lurus ke depan. Keesokannya, Reno nggak masuk sekolah. Aku, Reno, dan Gilang memang sekolah di tempat yang sama. Aku sempat bilang ke Gilang, "Apa gara-gara selendang yang tadi malam itu ya?" Sepulang sekolah pun kami memutuskan untuk ke rumah Reno. Setibanya di rumah Reno, ibunya bilang kalau Reno sedang gak enak badan. Kami berdua pun masuk ke dalam kamarnya dan melihat Reno sedang duduk di kasur sambil muntah-muntah. Ibu Reno bilang kalau dari tadi dia muntah terus tapi gak keluar apa-apa. Udah dibawa ke dokter, dokternya juga bilang Reno gak sakit apa-apa. Ibu Reno pun keluar dari kamar untuk mengambil air. Aku dan Gilang juga ikut keluar dan berdiam di depan kamar. Selagi Ibu Reno ke dapur, kami berbisik-bisik. Kayaknya
Itu gara-gara kemarin deh, Lang. Namun saat kami berdua mengobrol, tiba-tiba terdengar lantunan langgam Jawa. Suara musik itu terdengar dekat sekali, tapi entah dari mana. Kami pun buru-buru masuk ke dalam kamar Reno, dan saat kami masuk, suara nyanyian itu menghilang tiba-tiba. Sekujur tubuhku langsung merinding seketika. Dan saat aku melihat Reno, dia masih muntah seperti tadi. Keesokannya, Reno masuk sekolah. Ia sudah terlihat sehat dan normal kembali. Aku dan Gilang sangat senang menyambutnya. Kami pun mengobrol seperti biasa. Dan Gilang sering bilang minta maaf ke Reno, lantaran sudah mengasih tantangan yang sembrono. Masa ada perempuan cantik banget yang datang ke rumah aku kemarin, ucap Gilang yang tiba-tiba cerita. Perempuan itu memakai kain songket. Dia kayaknya habis dari sanggar tari gitu. Aku pun bertanya, memangnya perempuan itu mau ngapain ke rumahmu, Lang? Gilang bilang, kalau perempuan itu cuma lagi nyari alamat aja. Aku tidak memperdulikan cerita Gilang, karena sekarang aku lebih prihatin dengan kesehatan Reno. Selama di sekolah, entah kenapa, Reno jadi pendiam. Dia sering banget ngelamun. Sepulang sekolah, kami bertiga janjian lagi untuk nongkrong di warung dekat pohon itu. Namun, setibanya di warung, hanya ada Gilang saja. Reno nggak datang. Kami pun pergi ke rumah Reno. Setibanya di rumah Reno, ibunya bilang kalau sehabis dari pulang sekolah, dia diam di kamar terus dari tadi. Kami pun menghampiri kamar Reno, dan saat ada di depan pintu kamarnya, kami mendengar ada suara nyanyian langgam Jawa kembali. Aku benar-benar kaget dan langsung melihat Ibu Reno sambil bilang, "Ibu, dengar gak ada suara di kamar Reno?" Ibu Reno menggeleng sambil melihatku dengan kebingungan. Dia bilang gak dengar apa-apa. Aku pun terdiam melihat wajah Gilang. Gilang juga mendengar suara nyanyian itu. Dia jadi terdiam ketakutan. Di situ aku langsung mengetuk pintu kamar Reno sambil memanggilnya. Yang kemudian pintu kamarnya terbuka. Reno melihat kami dengan wajah gembira. Mulutnya tersenyum dengan lebar sambil bilang, kalian, hayo masuk-masuk." Suara langgam Jawa itu pun tiba-tiba menghilang kembali. Gilang pun melihat Reno dengan ketakutan. "Reno, apa sih senyum lebar gitu? Serem tahu." Suasana pun kembali normal. Kami di dalam kamar Reno hanya ngobrol-ngobrol saja. Reno juga terlihat biasa saja. Dan aku sempat bertanya ke Reno, "Ren, tadi kamu dengar ada suara musik gitu nggak? Kayak suara langgam Jawa gitu." Reno menjawab sambil menggeleng. Ia bilang kalau ia tidak mendengar apa-apa tadi. Sampai sekarang, Reno nggak cerita apa-apa tentang apa yang terjadi sama dirinya. Kami pun juga nggak berani cerita ke orang tuanya tentang selendang itu, karena kami takut dimarahi. Walau sampai sekarang, aku masih merasa ada yang janggal dengan Reno. Di malam harinya pukul 11 malam, saat aku sedang ada di rumah, ada yang mengetuk-ngetuk pintu rumah. Saat kubuka, ternyata itu adalah ayahnya Reno. Dia bertanya, apa Reno ada di sini? Soalnya dia nggak ada di rumah. Aku jadi kaget karena tadi sepulang sekolah
aku dan Gilang bermain di dalam kamarnya. Aku pun jadi ikutan cemas, hingga sampai jam 12 malam, Pak Kades datang ke rumah untuk meminta bantuan mencari Reno. Karena Reno tak kunjung ditemukan, kami pun ramai-ramai mencari Reno ke rumah-rumah warga. Gilang yang ikut membantu juga cemas. Aku lantas mengajak Gilang untuk ke pohon beringin itu, karena aku punya firasat yang gak enak di situ. Sesampainya di pohon itu, dari jauh dan kondisi yang agak gelap, aku melihat ada seseorang yang memakai baju biru berdiri di depan pohon itu. "Itu Reno, Bud," ucap Gilang histeris. Aku lantas berteriak ke warga yang lain kalau Reno sudah ketemu. Aku dan Gilang pun langsung mendekati Reno. Saat aku melihat Reno, dia berdiri mematung di depan pohon beringin itu. Aku melihat bola matanya putih semua. Gilang yang sudah panik menggoyang-goyangkan badan Reno sambil berteriak memanggil namanya. Kemudian, tak lama, datanglah ayah Reno yang juga panik melihat anaknya. Reno masih belum sadar juga. Dia masih berdiri terdiam. Ayah Reno pun langsung menggendongnya dan membawa ke rumah Mbah Karno. Karena ia merasa kalau Reno kayak lagi kesurupan. Di sana Mbah Karno mengobati Reno entah dengan apa. Karena aku dan Gilang menunggu di luar rumahnya. Kemudian kami berdua pun dipanggil ayah Reno untuk masuk ke dalam. Saat kami sudah di dalam, tiba-tiba Mbah Karno menampar kami berdua dengan kencang. Kami dimarahi habis-habisan karena tingkah kami yang sembrono dengan pohon itu. Mbah Karno mengetahui hal itu sehabis diceritakan oleh Reno yang sudah tersadar. Kami berdua pun meminta maaf. Keesokan harinya sepulang sekolah, aku nongkrong di warung lagi. Dan di warung, aku melihat ada Reno. Reno sudah terlihat membaik. Dia juga sudah terlihat normal. Dia bahkan bilang kalau dirinya sekarang percaya dengan keangkeran pohon beringin itu. "Iya, Gilang mana ya, Bud? Kok belum kelihatan?" tanya Reno padaku. Aku menggeleng tidak tahu. Biasanya Gilang yang duluan ada di warung ini. Dan saat aku tak sengaja melihat pohon beringin itu dari jauh, aku menyadari kalau ada yang berbeda. Ternyata saat aku lihat dengan fokus, kain selendang merah yang terikat di ranting pohon itu menghilang. No, itu lihat deh, selendang merahnya kok nggak ada. Reno langsung melihat ke pohon beringin itu. Wajahnya langsung terlihat kaget dan ketakutan. Dia kemudian buru-buru menarik aku untuk pergi ke rumah Gilang. Aku yang kebingungan jadi ikut merasa cemas. "Ada apaan sih, No? Kok kita ke rumah Gilang?" Reno cuma terdiam sambil berlari ke rumah Gilang. Sesampainya di rumah Gilang, Reno langsung masuk begitu saja tanpa izin. Dia langsung pergi ke kamar Gilang. Aku melihat tingkah Reno benar-benar kaget. "Reno, tunggu! Kok gak izin dulu sih?" Tapi dia menghiraukan ucapanku. Di depan pintu kamar Gilang, Reno langsung mengetuk-ngetuk sambil memanggil nama Gilang. Tiba-tiba ayah Gilang kaget melihat kita berdua. "Loh, kalian kok tiba-tiba ada di sini? Kapan masuknya?" Reno yang menghiraukan pertanyaan ayah Gilang langsung berkata, "Bapak, Gilang lagi ngapain di dalam kamar? Kok pintunya dikunci?" Ayah Gilang pun menjelaskan kalau tadi dia lagi tidur. Reno terlihat gak percaya dengan ayah Gilang. Dengan panik, ia langsung buru-buru meminta duplikat kunci kamar.
Aku mendengar Reno sangat bingung. Apaan sih kamu, No? Gak sopan banget. Masuk ke rumah orang tiba-tiba. Mana langsung minta kunci duplikat lagi. Kan gak jelas. Ucapku yang kesal karena melihat tingkah Reno yang aneh. Reno pun langsung menarik bajuku. Ia menyuruhku untuk mendekatkan kupingku ke pintu kamar. Dan saat aku dengar, ada suara lantunan langgam Jawa yang pernah ku dengar di kamar Reno dulu. Di situ, badanku benar-benar merinding. Dengan panik, aku memanggil Gilang sambil mencoba membuka pintu dengan paksa. Namun, tidak ada jawaban sama sekali. Ayah Reno melihat tingkah kami, sempat marah. Namun, Reno yang sudah keburu panik meminta paksa kunci duplikatnya ke ayah Gilang. Setelah kunci sudah diberikan, Reno buru-buru membuka pintu. Dan ternyata saat pintu terbuka, kami melihat Gilang sedang berdiri di atas kursi sambil memegang selendang merah yang sudah menggantung di langit-langit layaknya orang yang mau gantung diri. Ayah Gilang langsung teriak histeris. Kami bertiga langsung menarik Gilang untuk turun. Gilang pun terjatuh dari kursi sambil tak sadarkan diri. Singkat cerita, Gilang cerita kalau dia bermimpi sedang membantu seorang perempuan yang pernah ia temui di rumahnya itu. Perempuan itu meminta tolong ke Gilang untuk mengambil selendang merah yang tersangkut di pohon. Namun di dunia nyata, selendang yang tersangkut di pohon itu adalah selendang yang sudah terikat di langit-langit. Mimpi itu membawa Gilang ke dunia nyata untuk melakukan gantung diri. Reno menyadari hal ini karena waktu itu ia mendapat bisikan kalau Gilanglah orang yang diincar oleh makhluk halus penunggu pohon itu. Namun Reno selalu melawan bisikan itu yang berakibat Reno sering merasa sakit. Ternyata kata Mbah Karyo, selendang merah itu adalah milik seorang penari di desa ini waktu dulu. Dia meninggal gantung diri karena depresi. Orang tuanya tidak mengizinkan dia untuk menikah dengan lelaki yang ia sukai. Jadi selama ini makhluk itu mengincar Gilang dan Reno hanya sebagai alat mereka saja. Semenjak kejadian itu, aku, Reno, dan Gilang yang tadinya nggak percaya dengan hal-hal mistis, sekarang kami pun jadi mempercayai hal itu. Dan tidak lagi berbuat aneh-aneh dengan pohon keramat itu lagi. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.